Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Alfatia Hamdani, staf buku 182379, kelas I. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Cloud Computing pada materi Smart City. Oke, baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Smart City. Smart City menurut para ahli. Nah, saya di sini akan menjelaskan 3 pengertian Smart City menurut 3 para ahli. Pertama, menurut Pratama. Menurut Pratama, Smart City merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Kedua, menurut Cohen. Menurut Cohen, Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan e-city secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan yang mendukung dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan. Yang ketiga, menurut Mulyarto. Menurut Mulyarto, Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi e-city yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni. Itulah tadi pengertian Smart City menurut pendapat para ahli. Nah, menurut saya pada umumnya Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatan ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Jadi Smart City itu adalah kota cerdas. Jadi Smart City itu sangat dibutuhkan. Karena kota yang pintar dapat meningkatkan perekonomian daerah secara merata. Dan kota yang telah maju dan tersistem sehingga dapat membuka banyak lapangan kerja dan memiliki masyarakat yang rajin bekerja serta memiliki kreativitas yang tinggi. Masyarakat dapat merasakan kesejahteraan pada pelayanan publik. Konsep dari Smart City. Konsep dari Smart City telah digunakan secara meluas di berbagai bidang, namun secara umum masih mendominasi bidang-bidang yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, serta komputer dan keteknikan. Padahal tidak hanya itu, Smart City juga membahas tentang bidang sosial yang juga merupakan sebuah prioritas. Selanjutnya, pembagian Smart City. Pembagian Smart City terdiri dari Smart Economy, Smart Mobility atau Smart Transportasi, Smart Governance atau tata kelola, Smart People atau pendidikan, Smart Living atau kualitas hidup, dan Smart Environment atau lingkungan. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu Smart Economy. Smart Economy, di sini saya akan menjelaskan tentang Smart Economy. Smart Economy merupakan tata kelola perekonomian yang pintar yang dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era disrupsi yang menuntut tingkat adaptasi yang sangat cepat. Memenuhi tingkat adaptasi yang sangat cepat karena di era disrupsi ekonomi, fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Di sini Smart Economy mempunyai sasaran untuk
mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era disrupsi. Nah, untuk itu diperlukan peningkatan finansial literasi masyarakat melalui berbagai program. Program itu mengemban 3 elemen, yaitu yang pertama ekosistem industri, yang kedua peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga ekosistem transaksi keuangan. Strategi yang diambil dalam smart economy ini menitik beratkan pada lingkungan industri yang kreatif dan sinergis, saling membutuhkan dan menguntungkan baik produksi, promosi, bahkan transaksi keuangan dalam suasana yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu smart mobility atau yang lebih dikenal dengan smart transportasi. Smart mobility menjadi salah satu komponen dasar pembangunan kota cerdas berkelanjutan atau sustainable and smart city yang digadang-gadang berkelas dunia. Smart mobility merupakan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. Beberapa ciri khas yang dilabeli sebagai ikon smart mobility yaitu mudah ditemukan di berbagai transportasi publik. Konsep pelabuhan cerdas atau smart port salah satunya yang diharapkan mampu menjawab masalah bongkar muat di pelabuhan. Konsep smart, setiap orang pasti memiliki definisi yang beragam. Ada yang mengatakan smart adalah ketika menerapkan aplikasi canggih yang diperintah lewat suara, bisa diakses di mana dan kapan saja, serta mampu menghasilkan laporan berkala secara otomatis. Bahkan diharapkan sistem juga mampu melakukan analisis data skala besar untuk menjalankan kecerdasan muatan. Sebagian lagi mungkin akan berpendapat bahwa konsep smart menitik beratkan pada kemampuan penggunaan aplikasi dalam hal pelayanan transportasi dan sistem smart secara tidak langsung mengedukasi penggunanya. Akan tetapi yang juga terpenting adalah bahwa sistem harus bersifat mudah digunakan. Dari sejumlah model penerapan smart mobility yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah, sebagian besar menerapkan smart mobility sebagai aplikasi cerdas, smart application. Jika hal ini tidak dibenahi, yang terjadi adalah pemerintah seolah berhasil menjawab kebutuhan masyarakat, tapi masyarakat kecewa karena teknologi yang dikembangkan tidak menjawab kebutuhan mereka. Konsep smart mobility pada dasarnya adalah penggunaan teknologi informasi untuk menjawab masalah transportasi, permasalahan klasik dalam transportasi seperti kemacetan, polusi, konektivitas, kualitas infrastruktur jalan yang diharapkan akan terjawab dengan tepat dan cepat. Jadi konsep ini sebenarnya konsep yang kuno yang mana pemerintah kota adalah pelayan warga, tapi hanya berbeda dalam penggunaan alat bantu berupa internet dan aplikasi sebagai jembatannya. Jika kita telah mendalam penerapan konsep smart mobility yang menjadi bagian dari smart city di beberapa kota di Indonesia, terlihat bahwa konsep tersebut tidak secara utuh diterapkan, karena pada umumnya smart mobility terlihat bersifat satu arah, yang mana pemerintah sebagai penyedia aplikasi, masyarakat sebagai pengguna aplikasi yang dimaksud tersebut belum mewadahi kebutuhan umpan balik atau feedback atas pelayanan yang diberikan. Padahal kembali kepada konsep smart mobility di dalam keluarga smart city, masyarakat berperan sebagai CO creation, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai kolaborator. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan serta evaluasi pelayanan.
Nah, penerapan smart mobility terlihat sama bermasalahnya dengan penerapan smart city di banyak kabupaten atau kota. Ketika suatu pemerintah menjawab suatu permasalahan dengan mencoba gagasan baru, seringkali yang muncul itu adalah ide seperti internet gratis, baik berupa subsidi kuota atau hotspot wifi, dan masalah yang muncul pun seperti subsidi kuota atau hotspot wifi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang lainnya seperti akses internet cenderung digunakan tanpa kontrol dan tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan negatif, seperti yang dilakukan oleh kaum milenial yang haus koneksi internet, yang sangat membutuhkan koneksi internet. Tapi jika digunakan pada hal kontraduktif, justru hal ini menjadi masalah baru. Hal ini yang belum ditangkap oleh penyedia layanan. Yang ketiga yaitu smart governance atau yang lebih dikenal dengan tata kelola. Secara umum, smart government adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Aspek utama dalam smart governance yang pertama, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Yang kedua, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data. Yang ketiga, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Gambaran smart governance antara lain yang pertama, keterbukaan informasi publik. Pemerintah merupakan pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi terkait rencana pembangunan dipublikasikan secara meluas melalui berbagai media dan informasi. Yang kedua, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya, karena kota yang mandiri mempunyai daya tarik yang sangat besar bagi setiap individu untuk mendatanginya dan ikut menikmati fasilitas dan pelayanan yang disediakan. Yang ketiga, smart culture. Kota yang cerdas bukan hanya kota yang memanfaatkan teknologi canggih dalam setiap aspek kehidupannya, karena kota yang cerdas juga merupakan kota yang dapat mempertahankan jati diri dan karakter khas kota tersebut. Yang keempat, dapat mengeluarkan pendapat, ide, dan keinginan secara langsung. Pemerintah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan ide, gagasan, saran, kritik, dan keinginannya secara langsung. Sistem online melalui smartphone dinilai sangat efektif dalam waktu singkat. Pemerintah memberi respon dan solusi yang tepat terkait pengaduan yang disampaikan. Yang kelima, memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya. Pendidikan merupakan investasi yang dirasakan semakin hari semakin mahal harganya. Hal tersebut kadang bertolak belakang dengan hasil yang diharapkan. Sekolah-sekolah secara rutin melahirkan lulusan-lulusan baru dalam bidangnya masing-masing. Yang keenam, menyediakan sistem transportasi yang handal dan murah. Penyediaan transportasi massal yang handal dan terjangkau merupakan mimpi dari semua lapisan. Karena dampak positif jika pemerintah dapat menyediakan transportasi yang handal yaitu mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi tingkat pencemaran udara, mengurangi tingkat konsumsi bahan bakar minyak, mengurangi biaya pemeliharaan jalan dan kelengkapannya, efisiensi personil pengamanan jalan raya, dan meningkatkan pemasukan kas daerah. Hal ini pastinya harus memenuhi syarat seperti angkutan umum yang nyaman dengan kapasitas yang besar dan banyak alternatif jenis angkutan, ongkos terjangkau, jumlah angkutan lebih besar dari jumlah penumpang. Yang ketujuh, children-friendly cities. Nah, kota yang cerdas harus dapat menciptakan rasa aman bagi warganya, terutama anak-anak. Aktivitas dan mobilisasi anak-anak dewasa ini semakin tinggi seiring dengan peningkatan kecerdasan dan perkembangan teknologi informasi. Semakin besar kota, maka kegiatannya pun semakin kompleks. Begitu juga dengan permasalahan yang dihadapi, seperti kriminalitas menjadi salah satu dampak negatif perkembangan kota, dan ironisnya sebagian besar korban kriminalitas adalah anak-anak. Nah,
Tiga aspek utama dalam smart governance yaitu seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Yang kedua, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data. Dan yang terakhir, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Yang keempat yaitu smart people. Smart people berarti penduduk kota yang dapat dikatakan smart. Tidak hanya mengacu pada kualifikasi edukasi seseorang, tapi juga kualitas interaksi sosial yang terbentuk. Nah, dari sini kita sudah tahu smart people yaitu bisa dikatakan orang yang pintar. Jadi, smart people adalah jumlah besar orang yang tinggi dalam wilayah yang sama, memiliki budaya yang relatif sama, yang dapat memahami tentang manfaat dan kegunaan sarana infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintahan di lingkungannya masing-masing. Smart people berarti penduduk kota yang dapat dikatakan smart, tidak hanya mengacu pada kualifikasi edukasi, tapi pada teknologinya juga. Salah satu di antaranya adalah kesadaran bahwa kita hidup dalam sebuah jejaring yang merupakan esensi dari sebuah masyarakat yang cerdas. Teknologi memang bisa membuat orang cerdas, tapi juga bisa membuat orang tetap bodoh. Yang cerdas adalah teknologinya, tapi orangnya tetap bodoh. Oleh karena itu, di dalam masyarakat kita, permasalahan yang sangat besar adalah kontradiksi kultural, antara lain teknologi dengan cara berpikir masyarakat menyebabkan terjadi kultural. Pengaruh smart people dalam smart city. Yang pertama, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Yang kedua, meluas partisipasi dalam proses demokrasi antar masyarakat. Yang ketiga, menguatnya keserasian dan menurunnya kejahatan. Selanjutnya, smart living. Smart living adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan aneka peralatan atau kebutuhan sehari-hari mulai dari tempat tinggal hingga tempat kerja dengan menggunakan teknologi. Manfaat yang diperoleh dari konsep smart living adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam ruang kerja, serta menambah nilai estetika ruang kerja dan meningkatkan efisien konsumsi energi listrik dengan sistem kendali dan tata cahaya atau lighting control system dalam ruang kerja. Selanjutnya, smart environment. Smart environment atau lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, lingkungan yang bersih tertata, dan ruang terbuka hijau yang restoratif. Tujuan smart environment yaitu mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui strategi. Selanjutnya, 3 dimensi pada smart city. Yang pertama, teknologi, yang kedua, people, yang ketiga, community. Nah, yang pertama yaitu teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi. Teknologi terdiri dari sensing. Sensing menggunakan teknologi perangkat sensor dan video untuk mengumpulkan seluruh informasi yang ada di suatu wilayah. Yang kedua, authentication. Data yang didapatkan melalui teknologi sensing telah kembali secara berkala baik dari lokasi maupun kondisi harus sepalit mungkin. Validasi data sangat vital untuk keperluan smart city sehingga kecepatan proses data yang tinggi dan validasi data se-real time mungkin sangat diperlukan. Yang ketiga, monitoring. Informasi yang dikumpulkan melalui teknologi sensing, authentication, kontrol, dan kondisi lainnya harus dapat mendeteksi terjadinya anomali data. Yang keempat, kontrol. Data yang dimonitor kemudian dianalisis secara real time dan terkontrol. Yang kelima, cloud computing. Proteksi informasi dan data dari ancaman berencana alam dan kecelakaan menjadi isu bagi setiap smart city. Cloud computing memberi ruang bagi seluruh informasi yang disimpan dan dapat terus dipakai tanpa harus waspada terhadap berbagai ancaman. Selanjutnya, people. Sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama memiliki budaya yang relatif sama yang dapat memahami tentang manfaat dan kegunaan sarana infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintahan di lingkungan masing-masing. Masyarakat harus memahami betul apa peran teknologi dalam membangun sebuah masyarakat. Yang terakhir, community. Di sini komunitas maupun organisasi masyarakat
turut mendukung konsep smart city maupun individu yang mempunyai gagasan yang kreatif untuk mewujudkan perkembangan smart city. Jadi, peranan masyarakat sangat dibutuhkan untuk perkembangan smart city. Yang terakhir yaitu penerapan smart city di Indonesia. Yang pertama di Jakarta. Penerapan smart city yang merupakan pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lain di ibu kota. Yang kedua itu di Surabaya. Salah satunya adalah konsep traffic light yang diatur dengan closed circuit television atau CCTV dan di mana ketika antrian panjang di depan lampu lalu lintas, maka secara otomatis lampu berwarna merah akan berjalan lebih pendek. Yang ketiga, Yogyakarta menggunakan sistem kelistrikan melalui smart grid akan mengatur penggunaan pembangkit listrik dengan energi baru dan energi fosil. Pembangkit tersebut perlu diatur karena tidak selamanya bisa terus beroperasi. Perlu disanggah pembangkit fosil. Selain itu, di sisi pelanggan melalui smart grid juga bisa mengatur menggunakan listrik secara otomatis sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa tercipta penghematan. Selanjutnya Denpasar. Monitor dengan berbagai aplikasi smart city disinergikan dalam satu ruangan, meliputi bencana dengan nomor telepon gawat darurat, pemantauan banjir, pengaduan rakyat online, dan informasi sistem. Yang terakhir di Makassar, kota yang telah mampu memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online yang sudah on track. Selain itu, Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam urusan sistem pemerintahan dan pembayaran. Itulah tadi presentasi saya pada mata kuliah Cloud Computing materi Smart City. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.